apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri? Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir. Ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Menariknya, saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak hanya 2 hari setelah saya officially berhenti dari Menristek BRIN tadi. Tapi ketika Ristek itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer, ya. Saya ekonom, ya. Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive nggak ya? Dalam proses mencoba sesuatu yang baru, seringkali karena ini baru, berarti kan ada tahap belajarnya. Betul. Sedangkan dalam tahap belajar, sometimes kadang-kadang ada sisi insecure. Apakah Pak Bambang juga mengalami seperti itu dan bagaimana cara mengatasi insecurity? Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Bambang Brojonegoro. Hai Pak Bambang. Apa kabar, Mary? Ya, Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. sama-sama. Iya, senang banget bisa ketemu lagi sama Pak Bambang. Ya. Pertama kali ketemu Pak Bambang waktu itu 7 tahun yang lalu. Ya, Karena Pak Bambang hadir di acara premier film Mary Riana. ya, betul sekali. Waktu itu nonton bareng keluarga ya. Bareng keluarga. Ya. Iya, kayaknya emang Pak Bambang suka nonton film True Story ya, saya dengar-dengar. Iya, betul sekali. Kalau milih film, kalau ada beberapa opsi pada saat yang sama, biasanya preferably coba dulu yang based on true story. Ya. Karena kan true story juga macam-macam ya. Ada yang based on true story, ada yang inspired by true event, something like that. Jadi itu suatu yang menarik. Nah, habis itu baru mulai cari film yang lebih ke fantasi. Seperti Avenger. Ya. Oke, tapi apa yang menarik dari kisah True Story? Kenapa suka nonton film-film True Story kisah nyata? Awalnya sih karena waktu saya SD, salah satu pelajaran favorit saya itu sejarah, ya. Dan karena saya begitu suka sejarah, selain tentunya menghafal tahun, tempat, nama orang, saya juga membayangkan apa sih yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Jadi story behind the eventnya itu yang kadang-kadang menarik buat saya. Jadi begitu ada film atau drama yang didasarkan atas kisah nyata tersebut, based on true story, makanya itu menjadi minat saya karena saya ingin tahu, misalkan film misalnya Perang Dunia Kedua gitu ya. Yeah. Kita kan cuma taunya ya sejarah cuma momen-momennya saja. Yeah. Nah, tapi cerita bahwa kenapa Jepang menyerah, kenapa Amerika memutuskan ikut perang, bagaimana pengambilan keputusan Amerika ikut perang, atau kemudian Inggris memutuskan tidak mau mengalah sama Jerman, itu lebih menarik ketika kita melihat cerita di belakangnya. Okay. Ya. Karena kalau hanya melihat sejarah ya kita melihatnya segala sesuatu seolah-olah sesuatu yang simpel, yang linear, padahal kadang-kadang itu sangat complicated, kompleks, sangat ya. rumit gitu. Betul, dan latar belakang menjadi salah satu yang penting karena itu bisa membuat konteks Betul. Kejadian itu kan. Ya, nah sama nih hari ini seperti kita tahu ada banyak sekali pencapaian yang sudah Pak Bambang lakukan. Nah, jadi sebelum kita ngomongin tentang pencapaian dan juga pemikiran-pemikiran Pak Bambang khususnya di sektor teknologi, kita pengen tahu latar belakangnya nih. Kisahnya dari Pak Bambang yang bisa menjadikan Pak Bambang menjadi sosok seperti yang sekarang. Nah, kalau kita balik lagi ke masa kecil ya. Tadi kan Pak Bambang bilang suka pelajaran sejarah. Tapi selain suka pelajaran sejarah, sebenarnya cita-citanya apa sih waktu kecil? Ya kebetulan begini, waktu SD itu artinya saya sadar bahwa saya punya satu kelebihan yang barangkali tidak banyak dimiliki orang lain, yaitu memori saya kuat sekali, cepat sekali menghafal, terutama kalau itu menyangkut tadi nama orang, lokasi, tempat, dan juga event. Okay. Ya. Sehingga saya ingat sekali kalau
ulangan ya, dulu kan istilahnya ulangan bukan tes ya, Iya. ulangan sejarah, ulangan ilmu bumi, itu istilahnya saya nggak perlu belajar ya, Wow. karena ketika baca pun saya udah hafal semuanya gitu. Oke. Nah, itu yang kemudian sempat membuat saya waktu SD apa saya jadi ahli sejarah ya, gitu ya. Tapi ya kebetulan karena saya dibesarkan di lingkungan ya di mana ayah saya almarhum, ayah saya sudah almarhum sejak saya 7 tahun, itu pendidikannya kan engineering ya, teknik kimia tepatnya. Ibu saya kebetulan dokter ya. Jadi bayangannya akhirnya ya ahli sejarah mungkin nggak bisa dibayangkan oleh saya pada waktu itu, sehingga mikirnya apakah mau jadi insinyur atau dokter ya, Oke. sesuai orang tua. Jadi waktu SD intinya cita-citanya lebih ke ahli sejarah sebenarnya. Tapi baru terbentuk ketika SMP, baru mulai berpikir insinyur atau dokter. Nah, ketika SMA itu arahnya sudah lebih ke insinyur, sampai ke kelas 3 SMA saya memutuskan masuk ekonomi. Ya, Kelas 3 arahnya udah insinyur, abis itu kuliah memutuskan ke ekonomi. masuk ekonomi. Apa Ya. yang membuat berubah pikiran? Ya kebetulan alasan saya juga untuk tadinya ingin jadi insinyur itu juga terpengaruh selain oleh ayah saya kan oleh kedua kakak saya. Jadi kakak saya tuh yang langsung di atas lebih tua dari saya itu kan umurnya 6 tahun bedanya. Jadi ketika saya lulus SD dia sudah kuliah di ITB di Bandung. Kakak saya yang pertama itu juga di ITB. Jadi dua-duanya di ITB. Nah, sehingga dan ayah saya yang almarhum sebelumnya pernah menjadi pembantu rektor, wakil rektor di ITB. Jadi kita berpikir barangkali ITB itu tempat buat kita gitu. Iya. Termasuk saya gitu. Nah, sehingga saya coba ikuti masuk SMA langsung pilih IPA ya, tanpa ya kebetulan nilainya memenuhi syarat, dan ketika disuruh milih ya langsung milih IPA. Tapi ketika kelas 3 entah kenapa tahu-tahu segala sesuatunya menjadi sulit ya, menjadi sangat sangat banyak hambatan. Ya, artinya kalau dulu tes atau ulangan tuh biasanya dapat bagus, entah kenapa waktu kelas 3 untuk pelajaran yang sama tuh nilainya pada turun ya. Oke. Dan satu lagi saya merasa kemampuan intelijensi saya tuh stuck ya ketika melihat soal-soal fisika, kimia, dan terutama biologi ya. Padahal biologi itu kan sebenarnya setengah hafalan Iya. ya. Tapi entah kenapa kelebihan saya di bidang hafalan ini nggak jalan kalau di biologi. Oke. Sehingga akhirnya ketika lulus SMA ya, saya melihat wah prestasi saya sudah nggak sebagus waktu kelas 2 ya. Jadi saya memutuskan ya kita harus survive ya untuk masa depan. Dan kebetulan pada saat yang sama ibu saya menceritakan ke saya bahwa dulu waktu ayah saya masih ada, kita tinggal di lingkungan di daerah Jalan Brawijaya di Jakarta Selatan itu dengan para profesor ekonomi ya. Jadi kita bertetangga dengan almarhum Prof. Ali Wardana, Prof. Wijoyo, Prof. Sadli. Nah dari situ ibu saya menyarankan, kenapa nggak kamu coba ekonomi ya. Mereka tuh yang waktu itu kan boleh dibilang zaman Pak Harto menjadi arsitek ekonominya Pak Harto ya, Iya. Indonesia. Nah kemudian saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari profesor tadi, dan akhirnya dari situ saya memantapkan diri, udah saya ambil ekonomi. Karena bagi saya ekonomi itu elemen yang dibutuhkan dari IPA, dari ilmu pasti itu sangat banyak ya. Matematiknya dibutuhkan juga sangat tinggi. Betul. Ekonomi pun apalagi setelah saya pelajari, banyak logika Iya. ya. Nalarnya Kalau juga orang kan. logikanya kuat, itu sangat membantu untuk bisa memahami isu ekonomi secara cepat. Ya, jadi itu kira-kira alasan. Jadi di satu sisi saya merasa kayaknya saya nggak akan bisa cemerlang kalau masuk IPA atau masuk ke jurusan yang berbasis IPA, science, engineering. Dan di satu sisi ini ekonomi tampaknya menjanjikan gitu ya. Setelah Betul. saya sadar, ternyata yang meran ekonomi Indonesia itu ya para dosen guru besar dari Fakultas Ekonomi UI. Dan interestnya juga memang lebih ke situ berarti kan Akhirnya ya. masuk situ, meskipun Akhirnya. ya waktu SMA kan saya nggak tahu sama sekali apa itu ekonomi. Karena kan IPA ngambilnya. Betul. Jadi betul. praktis memang baru belajar ekonomi waktu tahun pertama gitu.
Iya, tapi dari situ akhirnya karena memang pada dasarnya pembelajar sejati, Iya. akhirnya di usia 31 tahun pun juga sudah mendapatkan 2 dokter degree. Oh, doktor. Doktor, Gelar doktor. gelar, Satu doktor. gelar doktor dan Iya. dan memang pembelajar ya S1, S2 dan S3. Iya. Iya. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kalau itu kan berarti banyak berkecimpung di dunia akademisi. Betul. Lalu ketika pertama kali akhirnya menjabat sebagai menteri, apalagi menteri keuangan, apa yang paling diingat pada saat itu? Jadi kebetulan memang kenapa saya mengambil jalur akademik itu kembali lagi kepada background di keluarga. Jadi ayah saya kan sempat menjadi menteri 2 kali ya, menteri pertambangan dan menteri pendidikan zaman Orde Baru. Nah, kemudian kedua kakak saya dua-duanya dosen di ITB ya. Jadi memang kembali lagi kalau tadi kita berpikir awalnya ITB itu tempat saya, sekarang ketika saya di UI juga saya berpikir kayaknya saya harus jadi dosen. Apalagi tadi saya kan coba melihat tadi almarhum Prof. Wijoyo, Ali Wardana, Prof. Sadli, mereka semua memang akhirnya jadi menteri, tapi memulai karirnya sebagai dosen di FEUI. Jadi saya memutuskan waktu itu di FE saya ambil jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan karena itu jurusan yang diambil oleh profesor-profesor tadi. Kedua, saya jadi dosen. Ya. Dan apakah waktu itu saya sudah berpikir ingin jadi menteri? Kalau dijawab sejujurnya sudah mulai terpikir. Ya. Tapi kan untuk mahasiswa awal ekonomi kita belum pede ya, artinya belum tahu kita nanti IPK-nya berapa, apakah kita benar-benar ahli di bidangnya gitu ya. Tapi sambil berjalan. Berarti pas lagi kuliah sebagai mahasiswa udah pernah kepikir, wah kalau bisa jadi menteri nih suatu hari nanti. Ada semacam cita-cita ya. Karena ya saya ingin kalau punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Betul. Nanti kita berupaya mencapainya. Nah, ketika kemudian tadi lulus S3 ya, kan saya berkarir sebagai dosen ya. Nah, ketika berkarir sebagai dosen terus terang saya lebih menajamkan kemampuan saya untuk manajemen, ya, manajemen di dalam kampus. Jadi sejak saya pulang S3, praktis saya nggak pernah tidak jadi pejabat struktural di kampus. Dari sekretaris program studi, ketua program studi, pernah wakil kepala lembaga penelitian LPM, ya, kemudian ketua jurusan, dan kebetulan ketika jadi ketua jurusan ada pemilihan dekan, ya. Dan waktu itu usia saya baru 39. Saya pikir, wah ini saatnya FE punya dekan yang relatif muda lah gitu. Betul. Dan kebetulan saya memutuskan ikut maju dan akhirnya terpilih sebagai dekan ya tahun 2005 ya. Nah, ketika selesai dekan yang pertama 2009, saya kan harus ambil keputusan. Ini mau terus di akademik, mau dekan lagi coba atau mau istilahnya move on ya, pindah ke yang baru. Dan setelah saya berpikir lama, saya pikir kalau saya selesai tahun 2009 tadi, berarti saya sudah dari sejak pulang dari Amerika itu 12 tahun, ya, 12 tahun paling tidak saya sudah memenuhi utang saya, ya kan saya sekolah S3 kan dibiayai oleh pemerintah ya, sebagian besar. Jadi ada kewajiban 2 kali N ya, yang bisa saya penuhi persis tahun 2009 itu. Nah, ketika selesai dekan dan memutuskan tidak maju dekan lagi, saatnya saya bukan berpikir untuk ke universitas lain, tapi sepertinya kita harus mulai tadi, kalau mau tadi jadi menteri kan harus masuk ke birokrasi. Betul. Tapi kebetulan pangkat saya tidak mencukupi, ya kan di birokrasi itu ada batasannya, mau eselon 2 harus 4B, eselon 1 harus 4C. Padahal saya waktu itu baru 3D kalau nggak salah. Karena terus terang saya agak males, bukan agak males sih, agak tidak terorganize lah untuk ngurusin kepangkatan jabatan. Dan akhirnya waktu itu saya sempat ke Jeddah, Saudi Arabia. Kebetulan ada opening untuk menjadi Direktur Jenderal Research and Training dari Islamic Development Bank. Yang kebetulan markasnya ada di Jeddah. Sehingga saya memutuskan ketika saya terpilih, artinya melalui seleksi wawancara saya terpilih, saya memutuskan ya udah ini mungkin percobaan untuk keluar dari kampus, keluar dari zona nyaman sebenarnya. Itu yang paling penting buat saya. Belajar untuk hidup di luar kebiasaan saya di kampus.
bagi saya kan di kampus sudah nyaman ya, udah pernah jadi dekan, guru besar, Iya. apalagi gitu ya. Artinya nggak akan ada orang yang ganggu-ganggu gitu. Tapi saya pikir ya nggak mungkin lah kita hidup terus-terusan tanpa tantangan. Jadi saya coba tantangan yang ya kira-kira langsung pindah Loncat tempat ke pindah Saudi negara. Arabia Iya. yang totally different dengan Indonesia ya. Dan kebetulan di sana sempat 2 tahun dan kemudian pada suatu saat Menteri Keuangan pada waktu itu Pak Agus Martowardoyo telepon saya ke Jeddah. Kebetulan beliau baru diangkat jadi Menteri Keuangan, butuh eselon 1 kepala BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Dan dari rekomendasi beberapa orang direkomendasikan agar saya yang posisi itu. Sehingga Pak Agus telepon dan ketika saya pikir ya di satu sisi yang saya kan punya obligasi ya kepada IDB 3 tahun sebenarnya kontrak. Tapi kebetulan karena IDB itu pemegang sahamnya juga Republik Indonesia, pemerintah Indonesia, jadi Menteri Keuangan selaku gubernur IDB di Indonesia itu berhak untuk memutus kontrak. Memutus gitu. kontrak, oke. Akhirnya setelah saya diskusi dengan Presiden IDB, disetujui dan mulailah jadi birokrat di tahun 2011. Itu awalnya saya masuk ke birokrasi dan memang saya niatkan saya harus mau mencoba di area yang baru karena birokrasi ini benar-benar sangat berbeda dengan kampus, sangat berbeda dengan IDB yang notabene adalah organisasi internasional. Nah, dari pengalaman jadi eselon 1 itulah kemudian ya naik perlahan-lahan sampai jadi menteri dan yang paling penting di eselon 1 tadi sebagai kepala BKF itu adalah pelajaran yang paling berharga. Disitulah saya bisa memahami bagaimana bekerja dalam birokrasi dan bagaimana sebenarnya kita juga bisa berkontribusi maksimal meskipun menjadi bagian dari birokrasi. Oke, tadi Pak Bambang menyebutkan tentang keluar dari zona nyaman ya, karena kan kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mencoba sesuatu yang baru. Padahal kan sebenarnya dalam proses mencoba sesuatu yang baru, seringkali karena ini baru, berarti kan ada tahap belajarnya. Betul. Sedangkan dalam tahap belajar, sometimes kadang-kadang ada sisi insecure dalam arti wah ini kayaknya belum bisa nih. Apakah Pak Bambang juga mengalami seperti itu dan bagaimana cara mengatasi insecurity? Karena ini kan dunia yang baru, tantangan yang baru, ya, betul kerjaan sekali. yang baru juga. Kalau kembali ke cerita saya waktu SMA, sebenarnya barangkali saya bisa trauma gitu ya, karena waktu SMA itu saya benar-benar istilahnya kayak stuck lah waktu kelas 3 itu ya, untuk bagaimana memahami yang namanya pelajaran-pelajaran IPA gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya ya ketika masuk ke ekonomi UI pun meskipun orang bilang itu kan IPS ya, biasanya IPS kan katanya lebih mudah dari IPA. Betul. Tapi tetap saja yang namanya ekonomi itu pelajaran baru gitu. Jadi ketika saya masuk ekonomi dan ternyata setelah tahun pertama saya merasa saya paham ekonomi, saya tahu bagaimana mempelajari ekonomi dan saya mulai menyukai ekonomi. Disitulah saya baru sadar bahwa kemampuan kita untuk mau belajar, mau memahami sesuatu yang baru, ya, itu adalah kunci di mana kita bisa bergerak lebih cepat, ya. Karena kalau kita misalkan terus-terusan, misalkan saya nggak mau nyoba yang baru, ya, terus memaksakan diri, sebenarnya bisa saja. Kalau waktu itu memaksakan coba masuk ITB dan berkarir, cuma saya tidak mau nanti saya tidak happy. Ya, karena bagi saya kalau kita sudah mulai merintis karir, ya, kita harus bayangkan begini, bayangkan kalau kita sudah kerja, ya, kalau kita suka dengan pekerjaannya, kita akan bangun pagi itu dengan happy, karena kita bangun pagi akan melakukan sesuatu yang akan menyenangkan kita. Tapi bayangkan kalau kita sebenarnya tidak suka dengan kerjaan itu, kita kerja hanya karena kita butuh uang untuk menghidupi keluarga, tapi esensi pekerjaan atau suasana pekerjaan kita nggak senang. Bayangkan setiap pagi kita harus siap-siap untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan every day, ya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi begitu saya yakin saya senang ekonomi, saya sudah memutuskan bahwa saya harus ke sana. Dan itu bisa terjadi karena saya coba mempelajari. Nah, proses belajar juga yang kedua yang juga tidak mudah adalah ketika saya masuk IDB tadi di Jeddah. Karena itu memang menjadi
Dirjen Research and Training in general, itu kan general. Tapi di sana kan sistem keuangan yang dipakai bukan konvensional, tapi Islamic Finance, syariah kalau di sini. Dan saya terus terang di FEUI waktu itu, dan syariah kan belum jadi mainstream waktu itu ya, belum menjadi perhatian. Sehingga akhirnya saya benar-benar nol lah ilmunya. Tapi ya karena saya Dirjen Research and Training yang ngurusin Islamic Finance, bahkan kadang-kadang saya dikirim ke Italia misalnya waktu itu oleh IDB untuk mempromosikan Islamic Finance di Italia. Ya, kan berarti saya harus paling nggak punya basic knowledge. Mau nggak mau harus tahu kan. Dan harus bisa meyakinkan orang, itu dua hal loh. Betul. Basic knowledge sama convincing orang kan. Sehingga akhirnya ya saya coba, meskipun ya agak kilat, saya coba pelajari Islamic Finance itu seperti apa dasar-dasarnya, terus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dia dibandingkan conventional finance ya. Dan meskipun ya ilmu saya juga sampai hari ini pun masih terbatas mengenai Islamic Finance, saya paling tidak saya merasa nyaman kalau kemudian saya harus berurusan dengan Islamic Finance. Dan ternyata itu berguna sekali waktu saya masuk Kementerian Keuangan ya. Waktu jadi Menteri Keuangan atau sebelumnya bahkan waktu eselon 1 Wakil Menteri Keuangan kan saya selalu dikirim untuk melakukan roadshow. Ya, roadshow untuk kita dalam rangka mencari pendanaan ya, mencari utang sebenarnya, surat utang negara. Nah, ada surat utang negara yang bentuknya sukuk ya. Berarti kan Islamic Finance kan. Dan kemudian dalam US dollar. Berarti saya harus mempromosikan surat berharga syariah dalam US dollar kepada investor luar negeri ya. Dan ternyata pengalaman saya waktu di IDB itu sangat membuat saya lebih enak gitu ketika menjelaskan kepada potensial investor ya, daripada saya hanya sekedar membaca buku atau sekedar dikasih tahu orang. Betul. Nah, jadi memang dalam hidup ini kunci kita untuk bisa lebih nyaman menjalani hidup dan sekaligus kita barangkali bisa meniti kesuksesan itu adalah tidak pernah berhenti belajar. Jadi yang namanya lifetime learning atau lifetime study itu bukan omong kosong, bukan jargon, tapi itu adalah memang suatu yang sangat bermanfaat. Iya, belajar untuk mencintai belajar ya, karena ya bagaimanapun belajar juga, terutama untuk jangan pernah berhenti belajar untuk sesuatu yang baru. Ya. Kalau saya boleh tambah lagi satu lagi yang paling berat sebenarnya ketika jadi Menristek. Oh iya. Ya bayangkan ini kan lebih berat daripada jadi Menteri Keuangan. Oh ya, kalau Menteri Keuangan kan basisnya masih ekonomi ya, cuman banyak detail-detail yang harus saya pelajari lagi kan. Waktu Bappenas itu boleh dibilang yang paling klop. Karena itu sangat sesuai dengan bidang saya di bidang ekonomi bangunan ya, dan ekonomi daerah gitu. Tapi ketika Ristek itu kan istilahnya lahannya orang science dan engineer ya. Saya ekonom ya. Sehingga saya juga sempat berpikir ini saya bisa survive nggak ya di Ristek ya. Apalagi pendahulu saya ya memang ada juga Prof. Nasir sebelum saya kan juga akuntan, ada dulu Dr. Hikam ya yang ahli ilmu sosial. Tapi kan orang kalau Ristek bicaranya Pak Habibie terus ya, yang memang pure teknolog, pure insinyur. Tapi ketika saya masuk Ristek ya intinya saya coba belajar aja ya. Dan kebetulan sebagai Menristek mau nggak mau ya, sebagai pejabat publik kita pasti dituntut, apalagi zaman itu zaman webinar kan, udah mulai webinar banyak untuk bicara apapun ya sebagai Menristek. Jadi kadang-kadang saya diundang untuk bicara mengenai perubahan iklim. Ya, itu masih oke. Perubahan iklim, tapi dari sisi itu ya, dari sisi science ya. Tapi kebetulan karena waktu di Bappenas sering berinteraksi dengan masalah perubahan iklim, saya nggak terlalu khawatir lah ya. Jadi pembelajarannya singkat gitu. Tapi ketika belajar misalnya tentang drone ya, kemudian belajar tentang apalagi AI, artificial intelligence, mau nggak mau saya harus belajar gitu. Dan kebetulan ya cara saya belajar ini sambil bekerja, learning by doing gitu istilahnya. Jadi setiap kali saya rapat, terutama dengan eselon 1 atau eselon 2, intinya tuh saya bukan hanya sekedar rapat. Pada saat yang sama saya belajar, ya. Jadi saya minta misalnya eselon 1 tolong paparkan mengenai ini suatu hal gitu. Maka saya coba pelajari dan saya langsung, kan biasanya kalau kita baru belajar awal pasti banyak pertanyaan. Ya saya langsung sampaikan aja pertanyaannya. Jadi rapat sejam 2 jam itu cukup, paling tidak saya ada satu materi yang langsung saya pegang gitu. Dan habis itu saya lebih pede untuk
jadi pembicara seminar, webinar ya untuk topik-topik yang kadang-kadang sangat teknikal ya. Contohnya pernah juga saya harus bicara mengenai biodiversity ya, keanekaragaman hayati. Kan saya tadinya clueless lah mengenai itu. Tapi ya kebetulan yang menyiapkan kan orang yang ahli di bidangnya. Dan memang kelebihan seorang peneliti itu juga punya jiwa pendidik juga. Jadi dia ketika menyampaikan bahan tuh bukan menunjukkan saya tahu kamu nggak tahu. Betul. Gitu. Menggunakan tapi bahasa yang sederhana saya ingin ya. share apa yang saya tahu kepada Anda semua gitu. Sehingga itu lebih kayak materi pelajaran dan bagi saya itu lebih mudah dimengerti ya. Dan disitulah boleh dibilang saya survive ya selama menjadi Menristek. Dan ketika COVID terutama saya juga langsung memimpin kan konsorsium penelitian mengenai COVID. Dan di situ saya langsung belajar dari dokter-dokter dan saya akhirnya juga memahami biologi yang dulu saya paling benci waktu SMA gitu ya. Tapi sekarang ini saya kalau diajak ngomong mengenai vaksin, mengenai virus tuh enak gitu loh. Mengenai sampai plasma konvalesen segala macam, saya tuh nyaman karena saya langsung mempelajari apa yang penting dan apa yang logik gitu. Kalau waktu SMA mungkin ya saya nggak nyalain gurunya ya, tugas gurunya memang untuk menyampaikan. Itu kan kayak kita hafalan ya, hafalan dan kadang-kadang nggak ngerti ngapain sih perlu tahu nama Latin dari jamur yang dilihat aja susah gitu. Iya betul. Padahal namanya panjang benar gitu. Betul. Ya, cacing sehingga, juga dihafal-hafalin. Sehingga saya akhirnya frustrasi duluan gitu. Tapi ketika kita tahu, misalkan saya bicara mengenai vaksin, nah kita ingin tahu apa sih logika di balik vaksin, ya. Meskipun banyak istilah teknis keluar, saya nggak khawatir lagi karena itu pasti saya ingat, ya karena itu bagian dari sequence untuk pembuatan vaksin. Oke, berarti kunci dari belajar adalah rasa ingin tahuan, rasa ingin tahu dan memang ini harus ada upaya untuk menyenangi gitu. Tadi kan menyenangi pekerjaan itu penting, ya. Jadi tipsnya adalah buat semua orang, apalagi yang baru meniti karir, jangan terjebak pada pekerjaan tidak menyenangkan, ya. Karena Mary pasti tahu lah kalau orang sudah depresi dengan pekerjaannya kan nanti ujungnya kepada sakit ya, sakit yang fisik yang barangkali malah bisa membahayakan nyawa gitu. Dan efeknya kemana? Ke semuanya kan, ke keluarga, ke hubungan dengan sesama ya. Oke, berarti 3 kementerian sudah dilewati dan akhirnya sebagai mantan Menristek terakhir. Iya, terakhir. Karena habis ini udah nggak ada lagi. Mungkin saya bisa 2 kategori itu. Satu jadi Menristek terakhir. Sama saya juga baru sadar saya satu-satunya Menristek BRIN yang pernah ada di Republik ini. Karena kan Ristek BRIN baru terbentuk ketika kabinet 2019 kemarin kan, ketika saya jadi menteri. Itu pertama kali Menristek BRIN. Karena BRIN-nya itu Badan Riset Inovasi itu dibikin garis miring gitu, kayak Bappenas. Kan Bappenas itu Menteri PPN, garis miring Kepala Bappenas. Sehingga suka disebut Menteri PPN Bappenas. Nah, kalau ini kan Menristek BRIN jadinya karena digabung. Dan sekarang karena Risteknya ke Dikbud, BRIN-nya berdiri sendiri, berarti nggak ada kan Menristek BRIN. So I'm the only one. The only one. Menristek BRIN in Indonesian history. Betul. Dan sekarang mengeksplor sesuatu lagi yang baru. Kalau tadi kan di dunia awalnya berarti di dunia akademik, kemudian birokrasi. Berarti ini sekarang korporasi. Dan menjadi komisaris, salah satunya adalah sebagai komisaris Bukalapak. Komisaris utama Bukalapak. Dan kebetulan itu juga yang pertama. Dan yang menariknya saya diangkat jadi komisaris utama Bukalapak hanya 2 hari setelah saya officially berhenti dari Menristek BRIN tadi. Gitu. Hanya 2 hari. Siapa yang pertama kali meng-coin the idea atau ngajak? Kalau yang mengajak pertama salah satu pemilik dari grup MTech ya. Dari grup MTech mengajak saya karena waktu itu memang sudah mulai ada pemikiran kayaknya nih keinginan untuk memecah Ristek BRIN-nya sudah kuat ya. Jadi praktis ya jabatan saya kan pasti hilang ya. Berarti saya istilahnya harus mulai memikirkan what's next gitu ya. Pasti kembali ke kampus itu pasti. Sekarang pun saya juga udah kembali ke kampus. Masih ngajar. Ngajar mungkin belum ya karena semester udah hampir selesai. Tapi saya sudah terlibat lagi di Dewan Guru Besar. Saya kebetulan MWA UI ya. Jadi saya mulai aktifkan dan kemudian status pegawai negeri saya juga dihidupkan kembali di UI ya. Nah,
Tapi juga saya berpikir akademik itu sudah saya lewati 12 tahun, ya. Birokrasi udah 10 tahun. Iya. Jadi saya pikir ini saatnya korporasi. Dan kebetulan waktu Eselon 1 dan Wakil Menteri pernah menjadi komisaris. Bahkan waktu di UI juga pernah jadi komisaris. Jadi berkecimpung di korporasi sebenarnya tidak dari nol, tetapi memang waktu itu tidak full time lah, karena saya harus ada jabatan yang saya rangkap kan. Nah sekarang ini kan berarti full time karena kewajiban lainnya hanya sebagai dosen ya. Nah karena itulah ketika ada tawaran ya, apalagi Bukalapak mau IPO ya, maka saya menyambut baik ya. Dan bagi saya ini salah satu kelanjutan yang mulus dari Menristek, karena Bukalapak itu kan kategorinya startup ya. Startup itu definisinya perusahaan pemula berbasis teknologi gitu, definisi bakunya gitu. Dan Bukalapak jelas berbasis teknologi digital, dan kemudian dia sudah unicorn. Ya. Jadi istilahnya saya bergabung dengan perusahaan yang boleh dibilang menjadi salah satu kebanggaannya Indonesia ya. Karena kalau kita lihat di ASEAN kan, negara dengan unicorn terbanyak itu Indonesia. Ya, meskipun betul, secara size unicorn Singapura ya, tapi kalau jumlah perusahaannya betul, Indonesia. Jadi ya ini kesempatan buat saya untuk masuk korporasi tapi talking about the future gitu. Jadi tidak bicara perusahaan yang hanya melakukan kegiatan terkait sumber daya alam, tapi kita bicara perusahaan yang bicara mengenai revolusi industri keempat. Oke, dan menggunakan inovasi tadi ya, transformasi teknologi, dan sekarang langsung kepada aplikasinya. Sedangkan aplikasinya ya langsung ke yang paling berdampak, yaitu ya UMKM khususnya dari Indonesia sekali, dan tentunya lewat Bukalapak. Iya. Karena saya melihat begini, memang saya tahu Bukalapak mungkin di antara unicorn yang saya kenal waktu zaman Menristek, Bukalapak yang saya termasuk yang paling familiar ya. Familiar karena kebetulan kenal pribadi dengan pemilik MTech tadi, dan kemudian juga sudah kenal dengan founder dari Bukalapak, yaitu Mas Ahmad Zaki sama Mas Fajrin. Ya. Sama Mas Ahmad Zaki malah tahun 2018 kalau nggak salah, kita berdua sama-sama dapat penghargaan dari ITB ya. Mas Fajri sebagai alumni yang berprestasi, saya sebagai tokoh publik lah ya, dapat penghargaan ITB pada saat yang sama. Nah disitulah saya mengenal Mas Ahmad Zaki, dan kemudian Bukalapak juga pernah bikin acara ya yang mengundang beberapa menteri, dan salah satunya saya hadir pada waktu itu. Jadi memang hubungannya sudah cukup banyak, dan kemudian Mas Zaki juga pernah ngundang saya bicara di depan krunya Bukalapak ya. Mas Fajrin juga pernah bareng saya jadi panelis di TV. Jadi memang secara individual cukup dekat. Udah ada kedekatan ya dengan Bukalapak. Jadi ketika ditawari ya saya bilang ya ini cuma semacam peresmian gitu bahwa saya memang akhirnya bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bukalapak gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang UMKM di Indonesia, dan tentu saja Bukalapak ini menjadi salah satu solusi ya untuk membantu UMKM, apalagi dengan berbasis teknologi. Soalnya ada yang bilang teknologi itu seringkali menghancurkan UMKM. Harusnya membantu, tapi kan dalam prosesnya untuk bisa belajar dan beradaptasi dengan teknologi bisa-bisa tidak cepat, sehingga dengan speed yang tidak cepat akhirnya justru malah tergerus. Nah ini kalau menurut Pak Bambang gimana? Ya, pertama ini kembali terinspirasi dengan apa yang saya kerjakan waktu di Bappenas ya. Waktu di Bappenas kebetulan Presiden menugaskan saya untuk segera menyelesaikan visi 2045. Visi ketika Indonesia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia mau jadi apa gitu. Nah tentunya kalau udah 100 tahun merdeka ya kita nggak boleh dong masih bilang ya kita negara yang sama-sama saja dengan sebelumnya. Kita harus berbeda. Salah satu perbedaannya adalah Indonesia harus keluar dari middle income trap, namanya jebakan kelas menengah, menjadi negara maju. Nah pertanyaannya kan bagaimana menjadi negara maju? Ya kita coba pelajari beberapa negara yang sukses bisa keluar dari middle income trap. Kunci utamanya ternyata adalah entrepreneurship, dan terutama entrepreneurship di level menengah.
Jadi tidak bicara hanya sekedar perusahaan-perusahaan besar, bahwa nantinya akan ada perusahaan besar itu wajar ya. Jepang punya beberapa konglomerat, Korea demikian juga. Sekarang juga China juga kelihatan ya. Tapi konglomerat ini tidak akan bisa sendirian ya menopang perekonomian satu negara. Dia harus di backup, harus berkolaborasi dengan kelompok pengusaha kelas menengah kecil yang kuat ya. Kuat dalam pengertian mereka ini memang sustain dalam bisnisnya, punya daya saing, dan yang paling penting mereka bisa masuk ke dalam sistem. Artinya mereka bukan sekedar menjadi pedagang kemudian keluar lagi, tapi mereka memang memutuskan untuk full di bidang perdagangan sampai dia naik kelas ya. Memang sebagian besar mungkin tidak akan pernah naik kelas, tapi paling tidak dia tidak kemudian berhenti dari usahanya dan kemudian mencari pekerjaan. Tapi dia tetap berupaya untuk terus di bidangnya meskipun skalanya mungkin nggak pernah naik. Ya. Jadi pentingnya kita melahirkan itu. Dan di Indonesia sebenarnya modalnya ada. Paling nggak dari pelaku ekonomi mungkin di atas 90% atau 95% itu UMKM. Ya. Jadi jelas orang Indonesia itu banyak yang apakah karena ingin atau kadang-kadang karena terpaksa menjadi UMKM. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau basisnya sudah ada, apa yang harus kita lakukan supaya mereka bisa menjadi tulang punggung perekonomian negara bersama perusahaan menengah dan besar tadi yang jumlahnya memang relatif kecil, ya. Nah, solusinya kalau di masa lalu mungkin isunya lebih banyak kepada financing. Mereka butuh kredit murah, mereka butuh akses, ya, sehingga muncullah program yang terakhir misalnya KUR ya, kredit usaha kasih rakyat modal kasih modal, atau di masa lalu zaman Pak Harto ada kredit modal kerja, ada kredit canda kulak lah segala macam ya. Tapi memang itu isu yang tetap relevan sampai hari ini. Tetapi financing saja tidak cukup ya. Karena ketika mereka dapat uang ya untuk menjalankan bisnisnya, pertanyaannya bagaimana mereka bisa survive dengan bisnisnya ya. Karena uang aja bisa habis begitu aja. Kalau mereka nggak survive, barangnya nggak laku atau jasanya nggak laku. Nah, kuncinya adalah bagaimana mereka sustain dalam market, bisa bertahan dalam persaingan pasar yang begitu keras ya. Betul. Nah, kuncinya tidak lain adalah teknologi ya. Nah, teknologi memang harus dibagi di sini. Mungkin saya bagi dua, teknologi digital dan teknologi produksi. Ya. Kalau kita bicara mengartikan teknologi hanya teknologi produksi, orang akan bicara berarti otomasi. Nah, otomasi inilah barangkali yang dianggap bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Betul. Dan membuat UKM jadi tidak kompetitif. Karena misalnya UKM masih bikin barangnya manual, bisa bikin meja ini manual, si pabrik besar itu dengan robot, produksinya jauh lebih banyak, lebih konsisten, lebih berkualitas, sehingga akhirnya barang dari UKM nggak laku. Ya. Itu mungkin cerita yang bisa benar. Nah, tetapi tentunya kita harus menerapkan teknologi produksi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Jadi memang UMKM pertama harus dibantu juga dengan teknologi produksinya, ya, supaya ketika memproduksi barang apapun itu mereka sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh konsumen, ya. Paling tidak setara dengan pesaingnya. Nah, tetapi di sisi lain, kalau ini kan sisi produksinya, ya. Misalkan kita sudah buat barang, produksinya bagus, konsisten, berkualitas. Pertanyaannya mau jualnya gimana? Ke siapa? Ya, kan? Betul. Nah, disinilah teknologi digital berperan, ya, termasuk yang dilakukan oleh Bukalapak. Karena Bukalapak itu memberi kesempatan, ya, kepada para UKM ini untuk bisa mendapatkan market yang lebih luas, ya, dengan dia masuk platform atau at least masuk ke internet saja. Itu kan pasar sudah unlimited seolah-olah, sudah tidak terbatas, ya. Apalagi masuk market platform yang sudah lengkap dengan ekosistem pembayarannya, dengan pengantarannya, sehingga akhirnya barang yang dibuat entah di mana, tahu-tahu bisa sampai di depan kita, ya. Nah, itu teknologi digital. Faktor pertama dari teknologi digital yang dalam hal ini Bukalapak yang bisa langsung membantu, ya. Nah, faktor kedua adalah untuk si UKM-nya itu sendiri, ya. Mereka bagaimanapun adalah perusahaan sebenarnya. Cuma perusahaan yang mungkin skala mikro, kecil, paling tinggi mungkin menengah. Nah, untuk bisa membuat produk mereka kompetitif,
selain tadi aspek teknologi produksi, manajemen perusahaan juga penting. Yeah. Ya, kalau mereka nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, ya nggak bisa buat catatan mengenai inventory, nanti biaya produksi jadi mahal, barangnya tidak kompetitif, atau dia merasa udah jual 100, kok uangnya cuma jual 70 gitu. Nah, jadi membereskan manajemen itu penting. Dan kebetulan Bukalapak ini punya kelebihan dibanding banyak market platform lain, yaitu dia punya program atau punya fitur namanya Mitra Bukalapak. Ya. Nah, Mitra Bukalapak itu bukan hanya sekedar tadi UKM bisa jualan di market platform, itu satu hal yang penting ya. Tapi more than that ya, lebih dari itu. Lebihnya apa? Si toko misalkan kan istilahnya kalau di Amerika mom and pop store ya. Jadi kalau di kita mungkin toko kelontong ya, toko kelontong, warung-warung gitu ya. Warung-warung itu kan biasanya terbatas ya. Dia hanya menjual produk yang ada secara fisik dan yang membeli hanya orang-orang di sekitar situ. Nah, dengan teknologi digital, satu barangnya kalau ada yang unik bisa dijual di secara luas ya dengan pengiriman dan segala macam. Tapi yang lebih penting yang kedua, dia bisa menambah jumlah barang yang dijual di situ ya. Selama ini kan mereka mengandalkan supplier yang mungkin ya sudah bertahun-tahun dengan mereka. Dan kadang-kadang lancar tidaknya tergantung bayarnya cepat atau enggak dan segala macam. Jadi banyak sekali hambatan untuk mereka jadi besar. Nah, dengan adanya sistem Mitra Bukalapak ini, maka mereka kan terakses atau terekspos secara online. Disitulah dia bisa cari barang dari wholesaler, dari pedagang besar dengan harga yang kompetitif dan nanti bisa menambah barang jualan di warung atau di toko kelontong tadi ya. Itu kalau barang. Yang lebih menarik lagi, zaman sekarang kan udah orang nggak sekedar cari minuman, makanan atau produk-produk kebutuhan sehari-hari ya. Orang sekarang sudah kebutuhan dasarnya misalnya beli pulsa. Ya, pulsa handphone, bayar listrik, kirim uang. Kemudian kalau yang punya uang lebih sedikit invest di emas ya, tapi emas yang gram-graman ya. Nah, itu kan nggak mungkin kalau dia tetap toko kelontong. Nah, Mitra Bukalapak atau fitur Mitra Bukalapak ini memungkinkan karena toko ini sudah terekspos secara online, dia bisa jualan yang tadi ya. Bahkan bisa jual misalkan karcis kereta api misalkan ya, atau tiket lain misalkan untuk menginap atau untuk sekedar berpergian ke tempat lain. Nanti kalau dia harus mengunjungi orang tuanya, dia tahu bagaimana kesananya, sudah semuanya ada di toko tersebut ya. Nah, itulah menurut saya model pemberdayaan UMKM yang benar. Jadi kita tidak sekedar kasih kredit murah atau melakukan charity CSR yang cuma one time event sekali, ya. Betul. Tapi kita melakukan sesuatu yang memberdayakan mereka, membuat mereka naik kelas. Mungkin tadinya awalnya mikro jadi kecil ya. Bahkan di kecil pun kan juga mungkin dia bisa terus meningkatkan salesnya dan siapa tahu meningkatkan profitnya ya. Dan kemudian yang paling penting belajar manajemen modern. Jadi ngelola toko itu basically kan mengelola perusahaan, ya, cuma perusahaan skala kecil dan karenanya meskipun kecil sudah harus dikelola secara benar, ya. Paling nggak bikin laporan keuangan deh, ya. Itu kan kadang-kadang susah, ya. Dan buat pemerintah itu juga penting karena kalau perusahaan-perusahaan ini makin besar dan bisa mengelola laporan keuangan secara baik, ya. Ini karena saya mantan Menteri Keuangan, ya berarti mereka bisa menjadi pembayar pajak yang baik, ya. Dan pajak itu kan bukan sesuatu yang jahat. Pajak itu kan nantinya juga dipakai untuk keperluan masyarakat. Betul. Ya. Jadi saya melihat di sini yang dilakukan oleh Bukalapak, terutama di Mitra Bukalapak, itu adalah suatu gerakan ekonomi inklusif yang barangkali kita butuhkan lebih banyak. Ya. Saat ini kalau nggak salah Mitra Bukalapak sudah 7 juta. Tapi 7 juta UMKM ya. Kalau menurut datanya tempatnya Pak Teten itu jumlah UMKM 64 juta. Itu barangkali yang terregister atau yang bisa terdata. Saya yakin jumlahnya lebih dari itu karena kan mereka sifatnya informal ya. Nah, kalau ini baru 7 juta meskipun kelihatan besar, ini masih ada 57 juta yang masih barangkali perlu di-empower ya, perlu diperkuat. Jadi saya berharap memang selain Bukalapak makin besar terutama dengan IPO ini size-nya, kekuatannya makin besar sehingga
kemampuannya mendorong ekonomi inklusif ini menjadi lebih kuat. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi startup lain, bagi para pengusaha milenial, pengusaha muda yang lain untuk melakukan hal yang sama. Mungkin nggak harus persis ya, tapi mereka pasti punya cara dengan kemampuan teknologi mereka yang luar biasa. Saya lihat anak-anak muda ini sekarang selain mungkin secara intelektual lebih bagus dari generasi kita, yang kedua apa? Mereka jauh lebih kreatif. Ya, mungkin karena mereka sudah terekspos dengan banyak hal tuh dari sejak muda ya. Sehingga mereka saya yakin akan menemukan cara di mana mereka tetap bisa berbisnis dengan normal, tetap bisa memuaskan shareholdernya, tapi di sisi lain juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara umum. Oke. Tapi memang setuju sih seperti yang tadi Pak Bambang bilang kan, kalau misalnya menurut data dari Pak Teten memang mungkin kurang dari 20% UMKM yang memang sudah beralih dari offline ke online. Betul. Ya kan sangat di bawah dari 20% bahkan kan, dan salah satu caranya dengan menjembatani tadi. Karena kan sebenarnya yang punya akses untuk ke online lebih banyak mungkin di kota-kota besar, mungkin mereka sudah terbiasa, dan seringkali UMKM yang mungkin berada di kota tier 2 atau mungkin di pedesaan gitu. Mereka kan juga punya warung, mereka juga punya UMKM, cuma mereka mungkin belum punya akses, belum teredukasi, atau bahkan ketika mereka sudah tahu harus online, mungkin mereka nggak pede karena kan mereka harus berkompetisi dengan yang udah besar. Jadi dengan adanya ini ya menjembatani dan membuat akses itu jadi lebih turun ke mereka, lebih DNA lokalnya lebih kerasa ya. Betul, dan tadi ya memang ada faktor yang saya lupa cerita bahwa fokus dari Mitra Bukalapak ini adalah tidak di tier 1, ya, tidak di 5 kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, ya. Tapi justru di luar itu. Kenapa? Ya meskipun penduduk kita tuh 270 juta, tapi sebenarnya yang tinggal di luar tier 1 tadi itu 230. Dan 230 itu satu, kalau kita melihat dari sisi komersial itu big market, itu udah pastilah. Tapi yang kedua, kita tahu bahwa mayoritas dari 230 juta itu bergantung kehidupannya pada UMKM, baik sebagai konsumen maupun sebagai pengusahanya sendiri. Jadi dengan fokus Mitra Bukalapak di daerah yang katakan tidak tier 1 ini, menurut saya makin memperkuat inklusivitas tadi, ya. Karena kebetulan kan bidang ekonomi saya ekonomi regional, dan itu sudah jelas di Indonesia. Ketimpangan itu orang sering bicarakan ketimpangan antar kelompok pendapatan, ya. Tapi bagi saya ketimpangan yang paling serius sebenarnya ketimpangan antar daerah, ya. Antar daerah itu orang kadang-kadang hanya bicara simpel Jawa luar Jawa. Menurut saya nggak simpel. Itu adalah urban dan rural, ya. Itu besar sekali meskipun memang tren kehidupan masa depan itu akan ke urbanize, ya, lebih banyak ke urban. Tapi tetap saja perbedaan yang jauh ini membuat terjadi migrasi dari desa ke kota, lebih bukan karena dia merasa siap untuk kerja di kota, tapi karena tekanan ekonomi. Mengingat di desa itu ekonominya kurang terbangun dibandingkan kota, ya. Nah, dengan strategi Mitra Bukalapak ini kan kita harapkan tadi yang pedagang kelontong di desa ya tetap di desa, dan orang desa nggak perlu khawatir karena si pedagang ini sekarang bisa menyediakan apapun yang mereka butuhkan dengan pendekatan Mitra Bukalapak. Sehingga akhirnya ya meskipun nggak akan menyelesaikan masalah ketimpangan, paling nggak balancingnya menjadi lebih stabil lah gitu ya, daripada nanti orang merasa pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus ke kota. Nah ini yang di Indonesia akan sangat merepotkan Pemkotnya, kotanya, dan juga membuat ketimpangan itu makin lebar. Iya, jadi nggak apa-apa tetap di desa, tapi rezeki kota terus bisa mendunia, gitu kan? Seperti kata banyak orang ya. Dan itu hanya bisa terjadi karena teknologi sebenarnya. Jadi memang teknologi selalu mempunyai dua sisi ya. Nah, pasti ada sisi yang mungkin merugikan, tapi ya kita coba lihat positifnya lah, bahwa ternyata banyak sisi yang sebenarnya sangat positif ya untuk membantu masyarakat. Betul. Saya suka salah satu kalimatnya dari Pak Bambang yang bilang bahwa seringkali kan teknologi itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, jobless. Tapi jobless bukan berarti kita harus jadi pengangguran. Dan itu saya setuju banget. Karena sebenarnya bukan membuat orang jadi unemployed, ya. Jadi bukan orangnya yang dipecat, tapi pekerjaan yang hilang. Jadi yang terjadi adalah job loss. Sebagai akibat dari teknologi, otomasi terutama, terjadi job loss. Karena ada jenis-jenis pekerjaan yang dulu ada, sekarang nggak ada lagi. Jadi otomatis orang yang di situ kan nggak kerja lagi. Ya, ini beda sama
kalau perusahaan misalkan lagi kesulitan keuangan, dia harus memangkas separuh karyawan. Kalau itu unemployed, ya, layoff, ya. Tapi ini adalah job loss. Nah, tapi di sisi lain, dari yang terutama saya pelajari waktu Menristek dan berbagai kajian mengenai bagaimana ekonomi digital masa depan, akan muncul pekerjaan baru. Ya, pekerjaan baru itu bisa muncul dari dua sisi loh. Pertama, karena adanya tadi otomasi, ekonomi menjadi lebih kompetitif, lebih efisien, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi kan dengan sendirinya menciptakan lapangan kerja. Itu satu. Yang kedua adalah munculnya new job. Kalau tadi ada job loss, ini ada new jobs. Jenis pekerjaan yang tadinya tidak ada sekarang ada. Contohnya yang sekarang makin banyak dibutuhkan data scientist. Ya. Kalau dulu kan orang data, oh kamu berarti statistician, ya kamu ahli statistik. Sekarang orang ngomong data itu nyarinya data scientist. Orang yang bisa mengolah big data, data yang berasal dari transaksi digital tadi, ya, yang akan terus terang akan menjadi big business masa depan, ya. Dan Bukalapak itu salah satunya yang punya data yang luar biasa sebenarnya, karena misalkan Mary suka misalnya jadi pelanggan di Bukalapak kan ketahuan kan, beli Mary itu apa, belanjanya apa, terus kalau beli misalkan apakah di awal bulan, di tengah bulan, apa di akhir bulan, ya. Terus kalau beli jenis barangnya apa, terus kategori harganya seperti apa gitu. Sehingga next time mereka mau promosi ke Mary, mereka nggak usah susah-susah, nggak usah nebak-nebak. Ini udah kelihatan kok polanya seperti ini. Ya udah tawarkan aja. Ya, misalkan kalau belanja selalu awal bulan, ya. Biasanya orang gajian kan banyak belanja misalnya. Nah, berarti pas awal bulan nanti HP-nya Mary atau Facebook akan dipenuhi tuh dengan iklan-iklan supaya belanja gitu. Dan barang-barangnya juga yang spesifik yang biasa dibeli oleh Mary atau oleh konsumen tertentu gitu. Ya itulah gunanya big data. Ya, nah itu jenis pekerjaan baru. Betul. Ya. Satu lagi ya, kalau mau ambil contoh adalah drone pilot. Ya, kalau dulu kan pilot, ini kita bicara misalnya drone untuk keperluan misalnya untuk kalau di sawah itu untuk membersihkan dari hama ya, atau memberikan pupuk cair atau memberikan air gitu. Kalau dulu kan pakai pesawat kecil tuh, ya di atas sawah, di atas perkebunan, terus dia nyemprot apa gitu kan. Nah sekarang, tapi itu ada resiko kan. Resiko artinya pertama kita harus butuh pilot ya, nyari pilot juga nggak mudah. Kedua ada resiko pesawatnya jatuh kan, ada kecelakaan gitu kan, nyawa taruhannya. Nah sekarang ada drone, ya. Drone itu pertama kan nggak berawak ya, jadi resiko kecelakaan nggak ada. Betul. Ya. Tapi kan drone itu tetap harus ada yang pilot kan, arahnya, terus nanti mau lempar apa, mau kasih apa, berapa banyak itu harus ada yang kontrol. Dan itu ada ini sendiri profesi baru, drone pilot ya, yang tadinya tidak ada. Nah itu dua contoh lah bahwa akan muncul juga jenis pekerjaan baru di samping pekerjaan yang tercipta karena ekonominya lebih efisien gitu. Iya, berarti balik lagi ke pembicaraan dari awal, benang merahnya selalu tetap belajar. Betul. Upskilling, reskilling. Dan satu lagi memang mau nggak mau pendidikan Indonesia harus yang sekarang ini sangat heavy di akademik, harus mulai diversify ke yang vokasi ya. Supaya mereka tidak ini lagi tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang era lama gitu. Kayak di bank sekarang kan mungkin ya kebutuhan teller, customer service mungkin akan menurun sangat banyak dengan orang semua pakai mobile banking gitu. Tapi justru sekarang bank banyak meng-hire orang IT. Ya. Terutama untuk cyber security, dan IT itu kan tidak harus semuanya engineer S1 atau S2 ya. Juga diperlukan yang teknisi D3 yang sehari-hari menjaga sistem, memelihara sistem ya, dan memastikan sistem itu diterima oleh konsumen. Tadi Pak Bambang menyebutkan tentang beberapa rencana IPO. Berarti Bukalapak sedang lagi menuju ke sana? Ya, itu salah satu yang mudah-mudahan menjadi pelopor dari perusahaan berbasis teknologi ya di Indonesia yang masuk ke bursa. Ya. Amin. Kita doakan yang terbaik pastinya. Ya, mudah-mudahan ini selain menjadi inspirasi juga tadi
bisa membuat kapasitas Bukalapak menjadi lebih besar, sehingga mudah-mudahan lebih banyak lagi tadi UKM yang menjadi mitra Bukalapak. Betul, karena sekarang kan bukan hanya e-commerce aja, tapi udah menjadi all commerce, Ya, ya betul. kan? Siapa Ini kan saja di O2O mana ya, saja. online to offline atau sebaliknya gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, tapi kalau dari Pak Bambang sendiri apa nih rencana ke depannya? Apakah masih ada mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan? Ya, pertama saya udah nggak terlalu muda lagi ya, sudah tahun ini 55 tahun. Ya, saya ingin ingin mendalami sisi korporasi tadi. Kan tadi akademik udah, birokrasi sudah. Nah, saatnya kan ini sisi korporasi yang saya terus terang belum paham ya. Yeah. Waktu jadi Menristek kan saya selalu menekankan triple helix ya. Triple helix itu sinergi antara sisi akademi, si peneliti, dunia usaha dan pemerintah. Nah, kalau dari triple helix ini kan 2 ini udah saya. Yeah. Yang ini belum gitu. Nah, mudah-mudahan kalau saya makin mendalami masalah korporasi, mudah-mudahan saya bisa ikut berkontribusi pada membangun ekosistem triple helix yang kuat, sehingga nantinya mimpi saya untuk 2045 Indonesia kan mau nggak mau harus menjadi negara yang bisa keluar dari kelas menengah, jebakan kelas menengah. Dan itu solusinya ekonomi harus berbasis inovasi. Ya, ekonomi berbasis inovasi hanya bisa terjadi kalau triple helix ini jalan. Ya, karena paling at the end of the day dunia usahalah yang membawa produk-produk riset, produk-produk penelitian ke market. Ya, baik melalui industri maupun melalui marketingnya. Ya, nah disitulah saya ingin lebih memahami sisi korporasi sehingga nanti lengkap ya. Hubungannya menjadi lengkap ya. Karena sebagai pemerintah saya udah pernah, sebagai akademik juga pernah, saya juga pernah jadi peneliti meskipun peneliti di bidang ekonomi. Nah, sekarang perlu tahu nih di korporasi apa sih sebenarnya yang dilihat dari pemerintah maupun dari sisi akademik. Iya, dan bisa jadi mungkin menjadi orang pertama juga nih yang berada di tiga-tiganya melengkapi semuanya komplit. Mungkin ya nggak pertama lah ya, tapi intinya saya punya mimpi lah. Saya tuh setelah menyelesaikan 2045 ya selalu terobsesi lah, ingin ngelihat Indonesia tuh menjadi satu dari sangat sedikit negara di dunia yang keluar dari kelas menengah, keluar dari jebakan kelas menengah. Ya. Di Asia pun hitung dengan jari, ya Jepang, Korea, dan sekarang ini yang hampir adalah China. Ya. Tapi Jepang, Korea itu benar-benar kekecualian dan lebih banyak negara yang gagal masalahnya, baik di Asia dan di Amerika Latin terutama yang banyak gagal. Gagal dalam pengertian dia akhirnya trap, ya. Benar-benar kena jebakan kelas menengah. Alias dia ya di kelas menengah terus gitu. Betul. Ketika lagi mau baik, tahu-tahu ada sesuatu yang membuat mereka turun gitu. Nah, kita juga bukan berarti pasti jadi, cuman ya kayak pandemi sekarang kan terus terang juga membuat kita jadi agak khawatir juga nih, jangan-jangan upaya kita untuk keluar itu menjadi lebih sulit. Betul. Ya, menjadi lebih panjang dari yang seharusnya. Tapi we are going towards the right direction dan kerasa sih maksudnya. Sejauh ini ya. Buat saya yang 16 tahun tinggal di Singapura, balik ke Indonesia tahun 2014 dan 7 tahun di sini, I can feel the difference gitu. Maksudnya saya pun bisa merasakan perubahan dinamisnya. Ya itu tadi most unicorn startup itu juga paling banyak yang di Southeast Asia. Betul. Berasal dari Indonesia gitu, and it's growing. At least ekonomi kita tuh kategorinya ekonomi yang growing, itu penting. Dan kebetulan ekonomi kita besar, ya kita kan by size GDP kita nomor 16 di dunia dan kita sudah masuk kategori $1 trillion ekonomi, $1 trillion US dollar ekonomi. Artinya ini ekonomi yang nggak main-main, ekonomi besar 270 juta. Tapi masih growing karena ada ekonomi yang besar tapi udah nggak growing lagi ya, bahkan ada ekonomi yang penduduknya malah turun ya. Nah, kita ini sekarang sedang bonus demografi, jadi ini harus benar-benar dimanfaatkan ya. Harapan saya bonus demografi artinya younger population, harapannya ada bagian yang signifikan dari younger population yang mau jadi entrepreneurs. Dan karena kita bicara entrepreneurs masa depan pasti nggak jauh-jauh dari startup ya. Jadi ya istilahnya startup barangkali adalah jawaban kita terhadap solusi untuk mencapai cita-cita 2045. Amin. Saya juga percaya. Oke, terakhir untuk Pak Bambang, saya yakin dari 55 tahun di hidup ini udah banyak banget pembelajaran. Apa satu nasihat terbaik yang pernah didapatkan oleh Pak Bambang? Kalau saya intinya adalah
jangan pernah berhenti belajar, ya. Karena apa? Banyak orang menganggap belajar itu hanya di sekolah, ya. Ada gurunya, ada ujian dan segala macam. Tapi belajar yang paling penting dan ternyata lebih mudah masuk ke kita itu adalah belajar dalam hidup, ya. Termasuk belajar dalam pekerjaan, ya. Jadi yang orang selalu bilang learning by doing itu ternyata saya rasakan benar manfaatnya, ya. Karena disitulah saya malah lebih mudah mengerti hal-hal yang barangkali waktu kuliah kok kayaknya susah untuk memahami. Apa sih maksudnya nih? Iya. Tapi begitu kerja, begitu lebih tahu bagaimana realitasnya, kok jadi lebih mudah gitu untuk memahaminya. Nah, jadi intinya jangan pernah berhenti belajar. Itu mungkin nasihat paling simple karena itu juga akan membuat kita survive. Iya. Kan kita kadang-kadang hidup kan nggak lancar ya. Seperti kita lagi di kerjaan enak-enak, tahu-tahu perusahaannya bangkrut, misalkan. Kan kita meskipun orang yang baik-baik aja kan terpaksa berhenti, bukan salah kita. Betul. Nah, tetapi jangan sampai kalau kita malas belajar, kemudian kita akhirnya kesulitan karena mungkin offering yang ada di bidang yang sama sekali berbeda. Nah, disitulah kita harus berani masuk. Dan saya lihat banyak contoh orang sukses yang apa yang dia bikin sukses, apa kerjaan yang bikin sukses, beda dengan S1-nya dia atau bahkan S2-nya dia gitu. Kadang-kadang totally different gitu. Iya, saya sarjana teknik elektro Pak Bambang. Oh, iya. Termasuk salah satunya yang beda haluan. Nah, itu justru itu yang harus ditularkan kepada semua orang bahwa pendidikan tetap penting, iya, ya. Betul. We need the logic dari proses pembelajaran kita sampai S1 gitu. Iya. Tapi beyond that, ketika sudah bekerja, maka bukan ilmu lagi yang menjaga kita. Yang menjaga kita adalah diri kita sendiri. Karena itu ilmu yang kita miliki harus terus diperkaya, ya. Oke. Thank you sekali lagi. Hari ini saya sudah belajar banyak banget dari Pak Bambang. Sukses terus buat Bukalapak. Sukses terus pastinya juga untuk Pak Bambang. Yang paling penting. Sama-sama buat Mary juga. yang paling penting jaga kesehatan. Iya, sama-sama. Dan friends, semoga apa yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat. Seperti saya bilang, setiap orang punya kisah dan setiap kisah selalu membawa pelajaran berharga. Semoga pelajaran berharga dari Pak Bambang hari ini bisa diterapkan dan digunakan dan bisa membawa dampak positif dalam kehidupan kalian semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.